Perkenalkan, nama saya Emiliano Guzman da Costa Silva. Sekarang saya kuliah di Telkom University di jurusan Ilmu Komunikasi di konsentrasi di Marketing Communication. Sekarang saya akan membahas tentang Brand Activation Concept. Saya akan membahas di bagian pertama, yaitu adalah City Overview. Sejarah Kampung Bancoy tidak terlepas dari kejadian badai topang yang di tahun 1800-an yang menghancurkan Kampung Bancoy lama atau didahului sering disebut Kampung Negla. Pada saat itu 7 leluhur kepala keluarga penghuni Kampung Negla memutuskan kampung tersebut mengenai lokasi baru dan dapat digunakan untuk membangun kembali kampung yang hancur tersebut, yang saat ini berada di Laung Bancoy atau dulunya dinamakan Negla. Dan juga berikutnya saya akan membahas di bagian kedua, yaitu SWOT-nya, yaitu adalah Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats. Di bagian pertama yaitu adalah Strength-nya. Di bagian Strength adalah di bagian pertama yaitu Bancoy memiliki keunggulan berupa keindahan alam yang masih asri seperti Curug Bentar, Lewi Lawang, hutan kebun pinus, dan hutan adat Bancoy. Terus yang kedua, Bancoy memiliki tradisi yang khas yang hanya dilakukan oleh masyarakat setempat, yang menjadi daya tarik sendiri untuk wisatawan untuk berkunjung ke sana. Adanya tradisi yang kepercayaan yang masih natural kampung adat Bancoy, namun tetap menarik adanya modernisasi seperti listrik, internet, dan lain sebagainya. Terus ketiga adalah karakter dari masyarakat yang di rumah saling berbagi, terbuka terhadap wisatawan yang melakukan kunjungan ke sana atau mempersediakan homestay yang nyaman untuk para wisatawan. Terus yang di bagian kedua adalah weakness. Weakness yang di bagian pertamanya adalah kurangnya rasa kepercayaan diri anak-anak muda di Bancoy untuk menerima para wisatawan yang datang untuk berkunjung melihat apa yang di dalam Bancoy. Nah, terus di bagian ketiganya yaitu adalah opportunity. Itu di bagian pertama, opportunity-nya adalah Kampung Bancoy ditetapkan sebagai situs kampung adat yang pemerintah Kabupaten Subang salah satu identitas kampung adat Subang. Terus yang kedua adalah kekayaan alam yang dimiliki oleh Kampung Bancoy masih asri sehingga dapat dijadikan sebagai destinasi wisata para komunitas. Terus yang di bagian terakhirnya yaitu adalah trades. Di bagian pertama adalah adanya kekayaan alam yang mungkin sama dengan wilayah lain. Dan juga yang kedua adalah kapasitas wisatawannya yang berkunjung ke Kampung Adat Bancoy dapat merusak keasrian di Kampung Adat Bancoy tersebut. Nah, berikut adalah di bagian ketiganya di competitor reviewnya Kampung Adat Bancoy, yaitu adalah Kampung Adat Kuta. Kampung Adat Kuta berasal dari kata Makuta yang berdasarkan dengan sebagai ratu perhiasan atau hutan yang dikeramatkan oleh penduduk sekitar. Kampung Adat Kuta terletak di Karang Paninggal. Nah, berikut adalah yang pertama, aspek kehidupan masyarakat Kampung Adat Kuta. Yang pertama adalah memiliki banyak potongan dan bermasyarakat. Kampung adat yang 1000 patangan yang jadi dilanggar maka akan terkena hukum adatnya sendiri, sama seperti Kampung Bancoy. Terus yang di bagian kedua adalah penghormatan kepada leluhur di Kampung Adat Kuta, yaitu adalah masyarakat Kampung Kuta sangat menghormati atau menjaga wisata dan dari turun-temurunnya. Dalam arti mereka sangat menghormati para leluhur mereka. Terus yang ketiga adalah masyarakat masih menggunakan prinsip gotong royong, sama seperti di Bancoy. Kampung Adat Kuta, masyarakat sering membuat program atau masih punya prinsip gotong royong, membantu satu sama lain, membuat rasa solidaritas warga yang tinggal di sana. Membahas juga tentang potensi sumber daya alam di Kampung Adat Kuta. Kampung Adat Kuta yaitu adalah Leuwing Gede atau hutan larangan. Terus yang kedua adalah hutan barang. Terus yang ketiga adalah Gunung Wayang. Terus yang keempat adalah Gunung Batu Cong. Itu di bagian ketiganya ada all positioning, yaitu adalah all positioning di Kampung Adat Bancoy adalah kampung wisata adat. Posisi Bancoy dikuatkan oleh
keputusan pemerintah Kabupaten Subang yang menetap Bancai sebagai desa wisata. Yang di bagian keempat adalah brand activation concept, yaitu itu Bancai Festival. Bancai Festival adalah salah satu acara yang diselenggarakan Kampung Adat Bancai yang berbentuk replika atau berkelanjutan yang ada dalam tradisi merawat bumi. Tujuan awalnya diadakan Bancai Festival adalah karena tradisi merawat bumi hanya bisa dilakukan selama 1 tahun sekali. Itu di bagian pertama adalah Sukamoto. Sukamoto adalah lambang fotografi dalam tema Jepret Cerita Bancaimu yang berlangsungan dalam 3 bulan. Terus yang kedua adalah Suka Film, yaitu lomba short movie dengan jangka waktu yang pengambilannya di selama 3 bulan. Tema rekam cerita Bancaimu. Video yang diambilkan hanya diperbolehkan memilih durasi waktu selama 7-15 menit. Yang ketiga adalah Suka Balap, itu merupakan lomba maraton serta berantai dari satu pos ke pos yang lain, dan juga di target audiensnya. Target audiensnya ada 3 prinsip, ada 3 step yang paling penting, yaitu geografis, demografik, sama behavioral. Yang di geografik yaitu di bagian pertamanya adalah fokuskan kepada masyarakat kota yang jauh dengan rutinitas perkotaan. Terus yang kedua adalah yang demografik. Di bagian pertamanya adalah difokuskan pria dan wanita dengan rentang usia 20 tahun ke atas untuk mengikuti acara-acara tersebut di Kampung Adat Bancai. Terus yang ketiga adalah behavioral. Di bagian pertamanya adalah pecinta alam dan budaya. Berikutnya saya akan bahas juga tentang unique selling point di Kampung Adat Bancai, yaitu yang pertama adalah masyarakat Bancai dapat membedakan antara urusan agama dengan sosial dengan kebudayaan. Terus yang kedua adalah masyarakat Bancai yang hidup dengan banyak filosofi kehidupan yang memberikan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat untuk saling berdampingan dengan alam. Terus yang ketiga adalah masyarakat Bancai memanfaatkan kekayaan alam yang ada tanpa melakukan eksploitasi secara berlebihan. Berikutnya di new positioning di Kampung Adat Bancai, yaitu adalah soul, yaitu artinya symphony of our life. Diri adalah gabungan dari kata dalam bahasa Romawi, yaitu son yang bersama, dan poe itu adalah suara yang menjadikan sebuah kata baru, yaitu simfonis, yaitu artinya harmoni. Dan juga dikaitkan dengan masyarakat Bancai ingin menyebarkan suara-suara yang ingin mengeluarkan kepada masyarakat luas untuk berkunjung ke sana, yaitu melalui 3 aspek utama, yaitu sound of the heritage, sound of the nature, yang terakhir adalah sound of the culture. Berikutnya yaitu adalah tagline. Tagline yang kami ambil dari Kampung Adat Bancai yaitu adalah banyak cerita merupakan bahwa di dalam Kampung Adat Bancai ternyata banyak sekali cerita-cerita yang menarik. Adalah logo Kampung Adat Bancai, artinya gambar dalam logo Bancai adalah segala unsur yang ada di Bancai tidak dapat dipisahkan. Berikutnya yaitu maskot yang kami usahakan dalam Kampung Adat Bancai, yaitu namanya Pincai, yang artinya Pinus Bancai. Berikutnya di IMC, yaitu Integrated Marketing Communication Tools, yang itu adalah yang pertama adalah event, social media marketing, dan juga advertising. Yang keempat adalah sales promotion. Itu adalah message, yang berarti pesan yang ingin kami sampaikan kepada audiens adalah mengubah cara pandangan dalam masyarakat. Nah, berikut yang terakhir adalah kreatif strategi. Hal-hal aspek-aspek yang penting dalam kreatif strategi yang kami rangkum untuk Kampung Adat Bancai yaitu adalah village overview, yang kedua adalah brand activation concept, terus yang ketiga adalah official anthem. Nah, sekian presentasi dari saya tentang brand activation concept.
Terima kasih banyak.